Materi yang pertama adalah definisi fraud dalam laporan keuangan. Fraud adalah tindakan penipuan atau kecurangan yang dilakukan dengan sengaja untuk mendapatkan keuntungan finansial secara tidak sah yang umumnya dilakukan dengan cara memanipulasi, menyembunyikan, atau menyalahgunakan informasi atas aset perusahaan. Dalam konteks laporan keuangan, fraud merujuk pada salah saji atau penghilangan informasi secara material dengan tujuan menipu pengguna laporan seperti investor atau kreditor. Jadi intinya, ini bukan sekedar kesalahan akuntansi, melainkan sebuah tindakan yang disengaja. Seringkali, hal ini dilakukan oleh manajemen untuk memoles atau menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya. Modus operasinya bisa beragam mulai dari mencatat pendapatan fiktif, menyembunyikan utang dan biaya, hingga melakukan pemalsuan dokumen pendukung, yang semuanya bertujuan untuk menyesatkan pihak yang berkepentingan. Materi yang kedua adalah peran krusial seorang fraud analyst. Dalam dunia bisnis yang semakin berkembang pesat ini, ancaman penipuan ataupun fraud semakin serius, membuat peran seorang fraud analyst sangat-sangat dibutuhkan. Nah, kira-kira apa sih fraud analyst itu? Fraud analyst adalah seorang profesional yang bertugas utama untuk mendeteksi, mencegah, dan menyelidiki segala tindakan penipuan yang terjadi dalam sebuah organisasi. Tugas ini melibatkan analisis data yang masif untuk mengidentifikasi anomali, pola mencurigakan, atau indikasi awal penipuan yang mungkin terlewatkan oleh sistem pengendalian internal. Setelah fraud teridentifikasi, analis akan memimpin investigasi untuk mengumpulkan bukti dan menentukan siapa pelakunya. Dan yang tak kalah penting, mereka juga bertugas untuk merekomendasikan dan menerapkan solusi pencegahan baru, seperti memperkuat sistem dan prosedur internal guna melindungi perusahaan dari risiko kerugian finansial di masa depan. Oke, selanjutnya yaitu ada studi kasus, yaitu ada kasus rekayasa keuangan yang dilakukan oleh PT Garuda, yaitu terungkap ketika dua orang komisaris PT Garuda Indonesia, Khairul Tanjung dan Doni Oskarya, perwakilan dari PT Trans Airways dan Feingold Resources LRD, menolak untuk menandatangani laporan keuangan periode 2018. Kedua komisaris tersebut berpendapat bahwa laporan keuangan mengenai transaksi kerjasama dengan PT Mahata Aero Teknologi tidak sesuai dengan standar akuntansi. Pembahasannya yaitu jenis fraud yang terjadi pada PT Garuda Indonesia, yaitu fraudulent financial statement, yaitu kecurangan pada laporan keuangan yang dilakukan dengan cara memanipulasi data akuntansi agar tampak menguntungkan, padahal kondisi perusahaan sebenarnya sedang rugi. Adapun temuan di PT Garuda Indonesia yang pertama yaitu PT Garuda Indonesia melaporkan laba bersih sebesar 809.000 USD pada 2018. Padahal pada 2017 perusahaan merugi sebesar 216,58 juta USD. Yang kedua yaitu laporan ini ternyata salah saji karena adanya pengakuan pendapatan fiktif dari kerjasama dengan PT Mahata Aero Teknologi senilai 239 juta USD yang belum diterima secara kas dan belum memenuhi kriteria pengakuan pendapatan.
menurut PSAK 30 dan ISAK 8. Menurut pasal 378 KUHP, fraud atau penipuan terjadi ketika seseorang secara sengaja menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan untuk mendapatkan keuntungan yang tidak sah. Jadi dalam kasus Garuda Indonesia itu, unsur tersebut terpenuhi karena manajemen menyajikan laporan keuangan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Laporan tersebut dibuat seolah-olah perusahaan dalam keadaan sehat, padahal sedang mengalami kerugian besar. Tujuannya adalah untuk menjaga citra perusahaan, menarik investor, serta menghindari tekanan dari regulator atau pihak lain yang berkepentingan. Nah, selain itu, berdasarkan klasifikasi AKP, fraud dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu asset misappropriation atau penyalahgunaan aset perusahaan, yang kedua corruption atau penyalahgunaan wewenang untuk keuntungan pribadi, dan fraud statement atau manipulasi laporan keuangan. Perbuatan Garuda Indonesia termasuk dalam kategori fraudulent statement karena melibatkan pemalsuan informasi dalam laporan keuangan untuk menyesatkan pihak eksternal. Kasus Garuda Indonesia menunjukkan adanya tekanan kuat dari manajemen untuk menampilkan kinerja positif, meskipun perusahaan sebenarnya sedang mengalami kerugian besar. Dalam kondisi tersebut, laporan keuangan justru disusun seolah-olah perusahaan memperoleh keuntungan. Hal ini terjadi karena manajemen merasa perlu menjaga citra perusahaan, menarik minat investor, dan menghindari tekanan atau sanksi dari regulator maupun kreditor. Tekanan ini kemudian mendorong terjadinya manipulasi laporan keuangan sebagai upaya menampilkan kondisi yang lebih baik dari kenyataannya. Akibatnya, laporan keuangan menjadi tidak mencerminkan keadaan sebenarnya, merugikan investor dan publik yang mempercayai informasi tersebut, serta merusak integritas dan kredibilitas manajemen. Kasus ini merupakan salah satu bentuk fraudulent financial statement yang dipicu oleh internal pressure dalam perusahaan. Analisis penyebab fraud selanjutnya yaitu peluang atau opportunity. Salah satu faktor yang memungkinkan terjadinya fraud dalam kasus PT Garuda Indonesia adalah adanya peluang, yaitu kelemahan dalam sistem pengendalian internal dan kurang tegasnya peran auditor eksternal. Sistem pengawasan internal tidak mampu mendeteksi adanya rekayasa pengakuan pendapatan yang dilakukan manajemen. Salah satu contohnya adalah pendapatan dari kerjasama dengan Mahata Aeroteknologi diakui lebih awal. Padahal transaksi tersebut belum memenuhi kriteria pengakuan pendapatan sesuai standar akuntansi. Selain itu, auditor eksternal dinilai tidak cukup tegas dalam menilai keabsahan transaksi dan dalam mengungkapkan temuan yang seharusnya menjadi perhatian. Kelemahan ini menjadi peluang bagi manajemen untuk memanipulasi laporan keuangan tanpa segera terdeteksi. Dengan kata lain, ketika pengawasan internal lemah dan fungsi audit tidak berjalan optimal, maka ruang terjadinya kecurangan menjadi semakin terbuka lebar. Penyebab fraud selanjutnya yaitu rasionalisasi. Selain peluang, faktor rasionalisasi juga menjadi penyebab penting dalam terjadinya fraud di PT Garuda Indonesia. Rasionalisasi terjadi ketika pelaku berusaha membenarkan tindakannya agar tampak benar di mata sendiri maupun orang lain. Manajemen Garuda Indonesia berasumsi bahwa pengakuan pendapatan di awal tidak menjadi masalah, karena kontrak kerjasama dengan Mahata berlangsung selama 15 tahun. Mereka meyakini bahwa pendapatan tersebut akan terrealisasi di masa depan, sehingga pengakuan lebih awal dianggap wajar. Namun, pembenaran seperti ini jelas bertentangan dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, di mana pendapatan hanya boleh diakui jika telah benar-benar direalisasikan atau dapat diukur dengan andal. Rasionalisasi inilah yang membuat pelaku merasa tindakannya sah, padahal sejatinya telah melanggar etika profesional dan standar akuntansi. Slide selanjutnya yaitu dampak fraud. Kasus fraud yang dilakukan oleh PT Garuda Indonesia memberikan dampak yang sangat serius bagi perusahaan.
Dari sisi reputasi, nama baik Garuda sebagai maskapai nasional dan perusahaan BUMN menjadi tercoreng. Publik dan investor kehilangan kepercayaan terhadap laporan keuangan yang disajikan, dan banyak pihak yang mulai meragukan integritas manajemen dan keandalan sistem pengawasan perusahaan. Selain reputasi, kasus ini juga berdampak pada hubungan bisnis dengan mitra dan pemegang saham. Perusahaan harus mengeluarkan waktu, tenaga, dan biaya besar untuk memperbaiki citra yang rusak. Kasus ini membuktikan bahwa kecurangan bukan hanya menimbulkan kerugian finansial, tetapi juga dapat menghancurkan kepercayaan yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Dampak fraud selanjutnya ialah sanksi administratif dan denda. Garuda Indonesia dibebankan oleh OJK dengan nilai nominal 100 juta dan 250 juta yang dibebankan oleh BI, serta jajaran direksi Garuda dibebankan 100 juta per orang, serta laporan statement keuangan 2018 diwajibkan. Dan terakhir, KAP Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto, Fahmi Bambang dan rekan juga dikenai sanksi atas kelalaian audit. Selanjutnya, peran akuntansi forensik dan auditor. Akuntansi forensik berfungsi menelusuri pola dan bukti manipulasi akuntansi, sehingga dapat dijadikan dasar investigasi hukum. Auditor eksternal dan internal harus meningkatkan skeptisisme profesional dan kemampuan analisis terhadap transaksi yang berpotensi fraud. Pentingnya penerapan tata kelola perusahaan, good corporate governance, untuk memperkuat pengawasan. Dalam kasus ini, menegaskan pentingnya akuntansi forensik dalam mengidentifikasi dan menginvestigasi pola manipulasi akuntansi. Akuntansi forensik berfungsi untuk menelusuri bukti-bukti kecurangan yang dapat dijadikan dasar penyelidikan hukum. Dan lalu auditor eksternal dan internal perlu meningkatkan skeptisisme profesional, memperdalam kemampuan analisis transaksi, dan memperkuat tata kelola perusahaan untuk mencegah kejadian seperti ini terjadi lagi di masa depan. Untuk kesimpulan dari semua penjelasan ini dalam PPT ini ialah kasus Garuda Indonesia merupakan contoh nyata fraud laporan keuangan, fraudulent statement di Indonesia yang dilakukan melalui rekayasa pengakuan pendapatan. Kecurangan ini terjadi karena tekanan manajemen untuk menampilkan laba, adanya kesempatan akibat lemahnya pengawasan, dan rasionalisasi tindakan manipulatif. Kasus ini menunjukkan pentingnya peran auditor dan akuntansi forensik dalam mendeteksi serta mencegah fraud di masa yang mendatang. Oke, sekian dari penjelasan kami. Terima kasih.